Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat cara kita meraih ketakwaan itu. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. Wahai manusia, beribadalah kalian kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas lagi juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi yang pertama adalah cara kita meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, khususnya puasa di bulan Ramadan ini. Di dalam ayat berikutnya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wa dhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian. Wa rafa'na fawqakumut tur, kami angkat gunung Tursina di atas kalian. Khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang telah kami datangkan kepada kalian, biquwwatin, dengan kekuatan. Wa dhkuru ma fihi, dan ingatlah terhadap apa yang ada di dalamnya. Pahamilah apa yang ada di dalamnya. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayat yang serupa di dalam surat Al-A'raf ayat 171 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa idh nataqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwatin wa dhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wa idh nataqnal jabala fawqahum, dan ingatlah ketika kami angkat jabal gunung Tursina itu di atas mereka. Ka'annahu dhullatun, seakan-akan seperti awan. Wa dhannu annahu waqi'un bihim, mereka menduga gunung itu menimpa mereka. Khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang telah kami datangkan kepada kalian, biquwwatin, dengan kekuatan. Wa dhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah terhadap apa yang ada di dalamnya, agar supaya kalian
menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa berpegang teguh kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita. Berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, maka ingat, Gunung Tursina itu sangat tinggi dan bisa menimpa mereka manakala mereka ingkar terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, cara kita meraih ketakwaan itu adalah senantiasa berpegang teguh terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat selanjutnya Allah mengajarkan cara kita meraih ketakwaan itu sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 179 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun." Walakum fil qisasi hayatun. Sesungguhnya di dalam hukum kisos itu terdapat kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang mau menggunakan akalnya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini mengajarkan kita bagaimana cara kita meraih ketakwaan itu dengan menerapkan hukum kisos. Siapa yang wajib menerapkan hukum kisos itu? Tidak lain adalah Al-Hakim, penguasa, khalifah. Dia yang wajib menerapkan hukum kisos itu. Kalau kemudian hakim, penguasa tidak bersedia menerapkan hukum kisos itu, maka kewajiban bagi seluruh kaum muslimin untuk mengawal, menyeru penguasa, atau bahkan mengupayakan sebuah kekuasaan agar mau menerapkan hukum kisos itu. Agar kita meraih ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat selanjutnya bagaimana cara kita meraih ketakwaan, di dalam surat Al-An'am ayat 153 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa inna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun wa anna hadha sirati mustaqiman." Sesungguhnya ini adalah jalanku mustaqiman, yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikum wassaakum, demikianlah yang diwajibkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi cara kita meraih ketakwaan berikutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengikuti jalan yang lurus, jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fastamsik billati uhiya ilaika." Berpegang teguhlah billati uhiya ilaika, dengan apa yang telah diwahyukan kepada kamu Muhammad. Wa innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau berada pada jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu tidak lain adalah syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan jalan-jalan yang bertentangan dengan syariat, bukan ide-ide, faham-faham, bahkan ideologi yang bertentangan dengan paham ideologi Islam. Yang diperintahkan adalah berpegang teguh dan mengikuti jalan yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, yakni hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana cara Al-Quran mengajari kita untuk meraih ketakwaan? Yang pertama,
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Kemudian yang kedua, berpegang teguh terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, terhadap wahyu Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah menerapkan hukum qisas, yang itu harus diterapkan oleh kekuasaan, oleh negara, dan manakala negara tidak mau atau belum menerapkan hukum qisas ini, tanggung jawab bagi seluruh kaum muslimin untuk mengawal, menggiring, mendesak penguasa atau pemerintah ini untuk menerapkan hukum qisas itu. Dan yang berikutnya adalah jangan sekali-kali kita mengikuti paham yang bertentangan dengan paham Islam. Jangan sekali-kali kita ikuti ide, termasuk ideologi yang bertentangan dengan ideologi Islam. Karena ini adalah sesuatu yang dilarang, mengikuti ide-ide yang bertentangan dengan ide Islam itu. Kita diperintahkan untuk mengikuti jalan yang lurus, yakni paham yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian hikmah embun pagi pada pagi hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان أفضل ما مر على دنيانا من أيام وبه نزل القرآن على خير الأنام رمضان به البشرى ومع العسر يسرا وهذا